A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Maharani dengan NPM A1A023068. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya, keterampilan membaca dengan dosen pengampu yaitu Dr. Nurmanza MPD. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, tujuan, serta aspek dalam membaca. Hakikat membaca menurut Robert Slado dalam buku berjudul Early Reading tahun 1976 menyebutkan bahwa membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Serta secara umum sendiri, membaca merupakan keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif karena membaca memberikan informasi, pengetahuan, serta pengalaman baru. Adapun tujuan membaca menurut Farida Rahim tahun 2008 ada 9 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan membaca sendiri yang pertama yaitu untuk memberikan kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik. Yang keempat, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui oleh seseorang. Yang kelima, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Yang ke-10, mengonfirmasikan atau menolak prediksi. Dan yang ke-11, mempelajari tentang struktur teks. Serta yang terakhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Lalu yang ketiga yaitu aspek-aspek dalam membaca. Menurut Haryudin tahun 2007, dalam proses membaca mempunyai 8 aspek. Yang pertama, ada aspek sensori, aspek perseptual, aspek sekuensial, aspek asosiasi, aspek pengalaman, aspek berpikir, aspek belajar, dan aspek afektif. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif dan ekstensif ini perbedaannya terletak pada tujuan, fokus, dan tingkat kedalaman pemahaman yang dicapai. Adapun yang pertama yaitu membaca intensif. Membaca intensif sendiri adalah membaca dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis teks secara mendalam. Fokusnya adalah pada pemahaman rinci dan penyeluruh terhadap teks yang sedang dibaca. Adapun ciri-ciri membaca intensif meliputi yang pertama, membaca secara perlahan dan teliti untuk menyerap setiap detail dan makna yang ada di dalam teks. Yang kedua, menggunakan teknik seperti menggarisbawahi, membuat catatan, dan merenungkan isi teks. Yang ketiga adalah memiliki fokus yang tinggi terhadap materi yang khusus yang sedang dipelajari. Yang keempat, membaca dalam konteks pembelajaran atau penilaian yang spesifik. Yang kelima, menghabiskan waktu yang lebih lama dan membaca satu teks untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, yaitu membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca dengan tujuan untuk meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang terbatas. Fokusnya adalah pada pemahaman umum dan luas terhadap berbagai topik. Adapun ciri-ciri dari membaca ekstensif meliputi yang pertama, membaca dengan kecepatan yang lebih tinggi dan tidak menganalisis setiap detail dalam teks. Yang kedua, menggunakan teknik pemindaian seperti membaca judul, subjudul, dan paragraf pembuka untuk mendapatkan gambaran umum. Yang ketiga, memiliki fokus yang lebih luas dan ingin menggali berbagai topik dan genre. Dan yang kelima, membaca untuk tujuan rekreasi, memperluas wawasan, atau mengikuti perkembangan terkini. Serta yang terakhir, membaca
berbagai jenis teks seperti artikel berita, novel, majalah, blog, dan sebagainya. Perlu kita ingat bahwa membaca intensif dan ekstensif bukanlah dua hal yang saling eksklusif. Dalam prakteknya, seseorang dapat menggunakan kedua jenis membaca ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembaca yang mereka miliki. Baiklah, yang ketiga di sini saya akan menyampaikan tentang hakikat serta manfaat dalam skemata membaca. Yang pertama yaitu hakikat skemata membaca menurut Rommel Hart tahun 1980 bahwa skemata membaca adalah pengalaman dan pengetahuan yang terorganisir dalam pikiran dan variabel-variabelnya atau subkomponen untuk memahami hal yang sama dengan pengetahuan yang baru dibaca atau diketahui. Lalu ada manfaat dari skemata membaca. Yang pertama, meningkatkan pemahaman teks. Skemata membantu pembaca untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami isi teks dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memprediksi. Dengan skemata, pembaca dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam teks. Hal ini membuat pembaca lebih fokus dan tertarik pada isi teks. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengingat. Informasi yang dikaitkan dengan skemata lebih mudah diingat daripada informasi yang tidak memiliki kaitan. Hal ini karena skemata membantu pembaca untuk membuat struktur mental yang lebih kuat untuk menyimpan suatu informasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menarik kesimpulan. Skemata membantu pembaca untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat dari teks. Hal ini karena pembaca memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai informasi yang terdapat di dalam teks. Yang kelima, meningkatkan motivasi pembaca. Skemata dapat meningkatkan motivasi pembaca karena pembaca merasa lebih mudah memahami teks dan merasa lebih tertarik pada isi teks. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Menurut buku keterampilan membaca Profesor Dr. Henry Gunter Tarigan tahun 1979, membaca pemahaman adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami teks bacaan atau membaca pemahaman juga sendiri dapat diartikan dengan membaca dengan penuh kehati-hatian dan keseriusan sehingga menemukan ide yang ada di dalam teks bacaan. Lalu ada jenis membaca pemahaman. Yang pertama, membaca pemahaman literal. Pemahaman literal merupakan pemahaman bacaan secara tersurat. Menurut Rubin, tahun 1982, pemahaman literal membutuhkan tingkat keterampilan berpikir yang lebih rendah daripada 3 tingkat berpikir pada tingkat pemahaman lainnya. Yang kedua, pemahaman interpretatif. Membaca pemahaman interpretatif merupakan proses pelacak gagasan yang disampaikan secara tidak langsung. Yang ketiga, pemahaman kritis. Kegiatan membaca pemahaman secara kritis merupakan tingkatan pemahaman yang lebih tinggi. Dalam pemahaman kritis, berisi usaha-usaha memahami makna tafsirat, menganalisis, mengorganisasikan bahan bacaan, membuat kesimpulan, atau melakukan penilaian. Yang keempat, pemahaman kreatif. Menurut Rubin tahun 1982 mengemukakan bahwa membaca dalam kreatif adalah mencoba menemukan solusi atau alternatif baru atau solusi baru untuk yang ditemukan oleh penulis. Yang kelima, saya akan menyampaikan tentang hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah dalam membaca kritis. Yang pertama yaitu hakikat membaca kritis menurut Ahuja tahun 2010. Ia mengemukakan bahwa membaca kritis adalah penerapan proses berpikir kritis terhadap suatu bacaan.
Lalu ada juga tujuan membaca kritis. Menurut Agustina tahun 2008, membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan dan kemudian memberikan penilaian terhadap fakta-fakta itu. Pembaca tidak sekedar menyerap yang ada, tetapi ia bersama-sama penulis berpikir tentang masalah yang ada. Lalu, saya akan menyampaikan tentang teknik dan langkah-langkah dalam membaca kritis. Adapun teknik dalam membaca kritis. Yang pertama, tekniknya adalah membaca literal. Membaca literal sendiri atau yang bisa kita sebut yaitu memahami makna yang tersurat. Lalu, yang kedua, menyusun ulang bacaan, memahami makna bacaan secara tersirat. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi. Adapun langkah-langkah yang dapat diikuti untuk membaca kritis suatu bacaan. Yang pertama, memahami judul teks bacaan. Yang kedua, mengetahui tujuan pembaca teks. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dasar tentang topik yang akan dibaca. Yang keempat, memahami sistematika dan struktur bacaan. Lalu, yang terakhir, melakukan skimming pada kalimat awal atau akhir di tiap paragraf. Baiklah, yang keenam, saya akan menguraikan perbedaan model membaca button up, top down, dan interaktif. Yang pertama yaitu model membaca button up adalah pendekatan dalam pemrosesan teks di mana pemahaman dimulai dari unit terkecil seperti karakter atau kata. Dan kemudian secara bertahap membangun pemahaman yang lebih tinggi. Pendekatan ini sendiri berfokus pada analisis struktural dan makna yang dibangun melalui hubungan antara unit-unit kecil tersebut. Kemudian, unit-unit ini dihubungkan untuk membentuk unit-unit yang lebih besar seperti kata atau frasa. Proses bottom up ini sendiri mengacu pada analisis struktural di mana pemahaman diperoleh melalui pemrosesan secara bertahap dari unit terkecil ke unit yang lebih besar. Adapun model yang kedua yaitu model top down. Pendekatan dalam pemrosesan teks di mana pemahaman dimulai dari pemahaman yang lebih umum atau konteks keseluruhan dan kemudian secara bertahap dikembangkan dengan fokus pada detail dan informasi spesifik. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman global teks sebelum memperhatikan detail spesifik. Dalam model membaca top down, pembaca atau model membaca memulai dengan memperoleh pemahaman umum atau gambaran besar tentang teks. Teks ini bisa melibatkan pembaca judul, subjudul, atau paragraf pembuka untuk memahami topik atau konteks teks. Pemahaman ini membantu dalam membentuk ekspektasi dan kerangka kerja awal tentang apa yang akan dihadapi di dalam teks. Lalu ada model yang terakhir yaitu model interaktif. Adalah pendekatan dalam pemrosesan teks di mana pemahaman terjadi melalui interaksi antara si pembaca atau pengguna dengan teks. Model membaca interaktif memungkinkan membaca untuk berinteraksi dengan teks melalui pertanyaan, klarifikasi, atau tanggapan lainnya, dan pemahaman diperluas dan diperbaiki berdasarkan respons atau tanggapan dari teks. Yang ketujuh, saya akan menjawab atau menjelaskan langkah-langkah metode membaca dengan HQ3R. Yang pertama, ada survei. Survei dilakukan dengan membaca singkat seluruh
organisasi buku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesan umum atau hal menarik dari buku tersebut. Adapun survei pada buku bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, menelusuri daftar isi untuk mendapatkan keseluruhan organisasi buku. Yang kedua, membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama buku. Lalu, yang ketiga, melihat organisasi bab secara sekilas. Lalu, ada yang kedua yaitu question atau pertanyaan. Question pada teknik SQ3R dilakukan setelah menyelesaikan tahap survei. Pembaca kini memiliki awalan ide mengenai bacaan selanjutnya. Pada tahap ini, pembaca akan mengubah judul, topik, atau subtopik ke dalam bentuk pertanyaan. Tujuan dari bagian bertanya atau question ini adalah untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Lalu ada read atau reading. Bagian ini adalah tahap menjawab pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Jawaban biasanya merupakan ide utama dari setiap paragraf. Ada 5 tahap dalam membaca, yaitu yang pertama adalah cari jawaban dari pertanyaan di tahap sebelumnya. Lalu yang kedua, baca ulang petunjuk gambar, grafik, kalimat garis bawah. Yang ketiga, kurangi kecepatan membaca saat menemukan bagian sulit. Yang keempat, buat kata kunci dari setiap bagian. Lalu, ada yang namanya recall atau reset. Recall atau reset ini setelah pembaca menyelesaikan membaca dan menjawab pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali dengan kalimatnya sendiri setiap informasi yang sudah didapatkan. Lalu yang terakhir yaitu ada review atau ulasan. Hal ini penting dilakukan untuk memperjelas atau untuk pemahaman terhadap teks atau cerita. Ada 4 tahap dalam mereview sebuah bacaan atau sebuah cerita tersebut, yaitu yang pertama, pahami bacaan teks secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulkan semua jawaban. Yang ketiga, kembali lagi untuk memeriksa jawaban. Dan yang terakhir, dapat dilakukan berkali-kali untuk membantu membaca mengingat informasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ke-8, yaitu membandingkan yang mana lebih unggul dari penggunaan membaca SQ3R, DRTA, Quantum Reading, and Mind Map. Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, metode tersebut memiliki keunggulannya masing-masing. Namun di sini saya menganggap bahwa SQ3R dan Mind Map lebih unggul dari metode-metode tersebut. Yang pertama, mengapa? Yaitu SQ3R atau Survey, Question, Read, Reset, and Review memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, tahap survei membantu mahasiswa untuk mengenali struktur dan konten bahan bacaan secara keseluruhan, sehingga memudahkan dalam menentukan pendekatan yang tepat dalam membaca. Lalu, yang kedua, tahap bertanya membantu mahasiswa untuk aktif dalam memahami apa yang mereka baca dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Lalu, yang ketiga, tahap membaca dilakukan secara aktif dan terlibat dengan mencari jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Lalu, yang keempat, tahap merangkum atau mengulang kembali membantu dalam mengingat dan mengkonsolidasi informasi yang telah dibaca. Dan yang terakhir yaitu tahap review, membantu memperkuat pemahaman mahasiswa melalui pengulangan dan mengingat kembali. Lalu adapun keunggulan dari Mind Map sendiri, yaitu Mind Map adalah metode membaca yang melibatkan pembuatan peta konsep visual untuk mengorganisir informasi. Adapun keunggulan Mind Map sendiri yaitu yang pertama, membantu mahasiswa dalam memvisualisasikan hubungan dan koneksi antara gagasan dan informasi yang berbeda. Lalu, yang kedua, memperkuat pemahaman dan memori melalui penggunaan elemen visual seperti gambar, warna, dan ikon.
Lalu, yang ketiga, membantu merangkum dan menyederhanakan informasi yang kompleks. Dan yang terakhir, memudahkan pemikiran asosiatif dan kreativitas. Baiklah, sekian penyampaian materi atau jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.